ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduka ya Allah wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghos wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Semua puji milik Allah, salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri, seluruh sahabat, dan seluruh dzurriyyat beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita, dan seluruh dzurriyyat keturunan kita, Allah jadikan hamba-hamba Allah yang solih solihah, taat tunduk patuh kepada Allah, di yaumil akhir kelak mendapat syafaat dari Rasulullah. Allah himpun kita beserta seluruh keluarga kita bersama-sama Rasul di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahi, dalam suasana hari tasyrik, hari kedua di hari tasyrik setelah kita hari Jumat kemarin menunaikan berbagai ibadah sunnah di hari Idul Adha, dari mulai sholat Id hingga penyembelihan hewan kurban. Sebelum kajian fikih saya sampaikan, saya mengingatkan terlebih dahulu dan mengajak di 3 hari tasyrik ini, kemarin, sekarang, dan besok, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak mengucap kalimat thayyibah, terlebih-lebih kalimat takbir atau takbiran, atau istilah lainnya adalah takbir mutlak yang barusan kita pun membaca bersama setelah beres sholat subuh. Hamba-hamba Allah fillah, ada isyarat yang Allah berikan kepada kita lewat haji, kurban, dan takbiran ini. Lewat haji, Allah memberi isyarat pada kita agar kita berusaha menjadikan Allah segala-galanya, dengan semangat labaik Allahumma labaik, dengan semangat memenuhi panggilan Allah, maka siapapun siap mengeluarkan uang sebagai biayanya sebesar apapun, siap meninggalkan siapapun dan siap meninggalkan apapun, pergi ke tanah suci sana, dan di sana siap melakukan apapun, sekalipun harus berdesakan, berhimpitan,
tersikut, tersenggol, terdorong, tersungkur, terjatuh, terinjak, bahkan siap mati. Dan hebatnya dengan kesadaran yang sangat tinggi, keluarganya tidak meminta jenazah dibawa pulang, bahkan bangga bapak saya meninggal di tanah suci sedang haji, walaupun dia tidak bisa menziarahi pusaranya. Tapi sekali lagi dia dengan kesadaran tinggi bangga. Hamba-hamba Allah kita, haji ini diputar setahun sekali oleh Allah di hadapan kita. Yang diberi kesempatan menunaikannya berarti dia oleh Allah dijadikan pemeran, pelaku skenario cerita pendek tentang bagaimana seharusnya seorang hamba menempatkan Allah dalam hidupnya. Dan kita yang belum ke sana menyaksikan, menjadi pemerhati bagaimana seharusnya seorang hamba menempatkan Allah dalam hidupnya, yaitu jadikan Allah segala-galanya. Intinya itu, demi memenuhi panggilan Allah, rela mengeluarkan uang sebesar apapun, rela meninggalkan siapapun dan apapun. Kalau didramatisir kalimatnya, rela meninggalkan istri yang sedang hamil tua nunggu hari untuk melahirkan, rela meninggalkan ibu yang sudah tua renta yang untuk berdiri harus dipegang, untuk berjalan harus dipapak, dan rela meninggalkan bapak yang sedang terbaring di rumah sakit karena sakit di usia tuanya, yang ketika dirinya pamitan ke bapaknya dipegang erat tangan si anak yang akan haji sambil meneteskan air mata si bapak yang sakit ini, seakan-akan berkata, "Nah, kamu mau ninggalkan bapak? Kalau bapak mati kamu di sana gimana?" Tapi demi memenuhi panggilan Allah, dia rela meninggalkan semuanya. Saat itu Allah dijadikan segala-galanya. Dengan haji kita diingatkan ini agar dalam hidup berusaha sekuat tenaga menjadikan Allah segala-galanya. Dan ini kita ikrarkan 6 kali dalam 1 rakaat sholat untuk menjadikan Allah segala-galanya. Apa ikrar kita? Ngucap Allahu Akbar dalam 1 rakaat 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar berdiri. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Besar mana Allah dengan keluarga? Gak perlu dijawab, ya? Besar mana Allah dengan harta jabatan dan kedudukan? Gak perlu dijawab, karena pertanyaannya udah salah kok. Ya besar Allah tentunya. Nah, hamba-hamba Allah pilih. Jadi kalau begitu, siapa yang paling berharga dalam hidup? Allah. Siapa yang paling bernilai dalam hidup? Allah. Siapa yang paling penting dalam hidup? Allah. Maka siapa yang jadi segala-galanya dalam hidupmu? Allah. Dan ini kita nyatakan dalam iftitah mengawali sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
sholatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku itu karena Allah, untuk Allah. Dengan haji kita diingatkan ini. Jadi beliau-beliau yang sudah haji secara moral tanggung jawab untuk menjadikan Allah sebagai segala-galanya jauh lebih besar daripada yang belum haji. Karena yang sudah haji sudah ngalamin betul. Tapi tidak berarti yang belum haji nggak punya tanggung jawab untuk menjadikan Allah segala-galanya. Satu. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah lewat ibadah kurban agar seluruh aktivitas hidup kita, melahirkan pendekatan diri kepada Allah, membuat kita makin dekat kepada Allah. Jangan biarkan aktivitas hidup kita membuat kita jauh dari Allah, menjadikan kita jauh dari Allah. Ini Allah ingatkan lewat kurban. Maaf, di Quran penyembelihan hewan itu disebut dengan bahasa nahar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di hadis menyembelih hewan kurban ini disebut dengan adha atau adhiyah atau dohi. Man kana lahu sa'atun falam yudohi, siapa yang lapang rezeki tapi tidak kurban, falam yudohi. Tapi yang paling terkenal dan umum dikenal sehingga orang awam pun mengenalnya, penyembelihan itu namanya bukan nahar, penyembelihan hewan itu namanya bukan dohi, adha, adhiyah, tapi masyarakat umum semua mengenalnya dengan bahasa kurban. Kurban asal kata dari koruba yang artinya dekat. Kurban itu sigot ismul masdar, bentuk isi masdar. Paula yaf'ulu fu'lanan, hasuna yahsunu husbanan, koruba yakrubu kurbanan. Kurban artinya pendekatan diri. Jadi kita yang kemarin kurban dan yang mengurus hewan kurban, kita diingatkan oleh Allah bahwa seluruh aktivitas hidupmu harus membuat kamu makin dekat kepada Allah. Jangan biarkan seluruh aktivitas hidupmu membuat kamu jadi jauh dari Allah. Keinginanmu, hasratmu, kesenanganmu, hobimu harus membuat kamu makin dekat kepada Allah. Jangan membuat kamu makin jauh dari Allah. Harus membuat kamu makin asyik berhadapan dengan Allah. Jangan membuat kamu makin hampa di hadapan Allah. Harus membuat kamu makin nikmat berinteraksi dengan Allah. Jangan membuat kamu makin tidak betah dalam interaksi dengan Allah. Ini dengan kurban. Yang ketiga, dengan amalan hari tasyrik ini, kemarin, sekarang, dan besok, kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Bahasa lisan, mulut mengucap berbagai kalimat yang berhubungan dengan Allah. Zikir,
bahasa pikiran banyak mengingat Allah. Jadikan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita temukan sebagai sarana mengingat Allah. Bahasa hati terus menerus, hati ini menyatakan Allah, 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 Allah. Artinya adalah idealnya seorang mukmin harus merasa diingatkan oleh 3 hari tasyrik ini untuk berusaha kuat agar Allah mendominasi hidupnya, agar Allah mendominasi pikirannya, mendominasi lisannya, mendominasi hatinya, mendominasi seluruh anggota tubuhnya, mendominasi seluruh hidupnya. Lihat ayat Quran yang mengisyaratkan agar kita berusaha untuk menjadikan Allah sebagai yang mendominasi hidup kita. Allah berfirman di Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina, orang-orang, yadhkuruna, yang senantiasa mengingat Allah. Yadhkuruna itu kata kerja fi'lul mudhari bi makna halun wa istiqbalun. Kata kerja yang memiliki makna sedang dan akan. Sedang dan akan itu berarti terus menerus. Sedang ngerjakan, akan ngerjakan, sedang ngerjakan, akan ngerjakan, terus menerus. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk. Sambil berdiri dia ingat Allah, sambil duduk dia ingat Allah. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring juga ingat Allah. Dalam keadaan berdiri dia ingat Allah, dalam keadaan duduk dia ingat Allah, dalam keadaan berbaring dia ingat Allah. Berdiri, duduk, dan baring itu 3 posisi yang mengisyaratkan hidup 24 jam. Jalan kaki berdiri, Pak? Berdiri. Ada yang kerja sambil berdiri? Ada. Istri bapak nyetrika di rumah, ada yang sambil berdiri. Bahkan nyuci piring juga berdiri. Tuh, Pak. Sambil duduk juga ingat Allah. Duduk atau jongkok pun adalah bagian dari aktivitas hidupnya. Bapak nyupir mobil berdiri, duduk, duduk. Kita sekarang duduk, duduk. Ya Pak ya. Makan, duduk, dan aktivitas lain. Ada yang berbaring, sakit berbaring, mau tidur berbaring, bahkan hanya sekedar meredakan lelah pun kita baring-baring. Udah capek beraktivitas, nyampe ke rumah nyalain kipas baring. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring dia ingat Allah. Berarti dia 24 jam berusaha untuk ingat Allah. Karena berdiri, duduk, dan baring adalah gambaran aktivitas hidup 24 jam. Terus
pikirannya tidak berhenti. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia tafakuri penciptaan langit dan bumi. Apa itu tafakur? Merenungkan, memikirkan. Perenungan dan pemikiran yang melahirkan kesadaran siapa Allah dan siapa diri kita. Itu tafakur. Kalau merenungkan, memikirkan hanya nambah ilmu, itu bukan tafakur. Difikirkan, direnungkan, dieksperimen, diuji coba, nambah ilmu. Penemu listrik nambah ilmu dengan uji coba, tapi bukan tafakur. Tafakur itu direnungkan, difikirkan, diuji coba, dieksperimen, lahir ilmu, nambah kesadaran siapa Allah, siapa dirinya. Itu tafakur. Makin merasa kecil di hadapan Allah. Nah, bab hamba-hamba Allah fillah, dengan hari tasyrik ini kita harus merasa diingatkan bahwa kita harus berusaha menjadikan Allah pertama segala-galanya dengan haji. Yang kedua, seluruh aktivitas harus bermuatan dan bernilai pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga, dengan hari tasyrik memperbanyak zikir ini, kita harus merasa diingatkan bahwa kita harus menjadikan Allah mendominasi diri kita. Maaf, ucapan apa yang paling banyak keluar dari mulut kita? Allah atau urusan dunia? Nah, ini harus kita belajar. Apa yang kita lakukan membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah, Pak? Kalau apa yang kita lakukan, kesenangan kita atau apapun itu membuat kita jadi lalai kepada Allah, mohon maaf Pak kalau saya katakan kita tuh usia sudah tua, rambut tuh udah pada memutih, pendengaran tuh udah berkurang, penglihatan pun udah gitu, kulit tuh udah keriput, makan tuh udah sedikit, gigi tuh udah banyak yang goyang dan tanggal. Kok sampai hari ini kita nggak berusaha untuk makin lebih baik di sisi Allah? Bahkan ada banyak aktivitas yang membuat kita lalai kepada Allah dan jauh dari Allah, tapi kita merasa enjoy, merasa happy dan merasa senang. Nah, ini kita harus hati-hati. Hamba-hamba Allah, saya ingin mengingatkan ini. Mohon maaf, bukan saya nggak ingat harus menyampaikan fikih ini, tapi kok ngerasa pengen mengingatkan ini gitu. Hamba-hamba Allah fillah itu yang perlu saya ingatkan kepada kita semua. Ada waktu satu hari lagi, besok hari tasyrik. Mari kita belajar dan menjadikan ini sebagai tonggak awal untuk terus-menerus berusaha menjadikan Allah segalanya dengan cara seluruh aktivitas kita harus didasari oleh keinginan untuk mendekat kepada Allah. Seluruh aktivitas kita harus bernilai menambah kedekatan kita kepada Allah, dan untuk itu mari kita memperbanyak zikrullah, mengucap, menyebut nama Allah, mengucap kalimat thayyibah, mengingat Allah, dan memperbanyak hati mencetuskan asma Allah. Allah mengingatkan kita di hadis qudsi, inni ma'a abdi ma dzakaroni, aku senantiasa beserta hambaku, ma dzakaroni,
selama dia ingat kepadaku. Selama dia ingat kepadaku, aku senantiasa menyertainya. Berarti semakin sering ingat kepada Allah, semakin sering zikrullah, Allah semakin menyertai. Semakin jarang zikrullah, semakin jarang mengingat Allah, bahkan nyaris hanya saat mau sholat aja ingat Allah, karena dalam sholat pun gak ingat Allah. Itu ya Pak ya. Dalam sholat ingat motor yang belum dicuci, gak ingat Allah. Dalam sholat ingat, ternyata saya belum makan siang, dan seterusnya. Hamba-hamba Allah fillah ini dengan menjadikan belajar, menjadikan Allah pendominasi diri kita, maka mudah-mudahan kita makin hari bisa makin lebih baik di sisi Allah, sampai akhirnya Allah mencabut nyawa kita. Hamba-hamba Allah fillah, ini mohon maaf saya ingatkan sedikit, saya ngebahas fikih, melanjutkan materi yang lalu. Setelah itu kita tanya jawab sebentar ya Pak ya. Sampai mana fikih kita tuh dulu? Bab wudu. Iya, hamba-hamba Allah fillah, berwudu. Kita dulu sedang ngebahas wudu. Cara berwudu sudah saya sampaikan. Nah, pada akhirnya dari semua cara wudhu yang kita pelajari dari awal hingga akhir, di dalamnya ada 4 bagian hukum. Ada yang wajib untuk dilakukan dalam berwudhu, ada yang sunnah untuk dilakukan dalam berwudhu, dan ada yang makruh untuk dilakukan dalam berwudhu. Hingga pada gilirannya ada yang diharamkan dilakukan dalam berwudu. Yang diwajibkan dilakukan dalam berwudu 4 Allah sampaikan di dalam Al-Quran. 1 Rasul sampaikan dalam hadis, dan 1 lagi adalah jasa para ulama dalam memahami Quran dan hadis hingga melahirkan sebuah kesimpulan yang disebut dengan ijtihad ulama. 4 dalam Quran Allah sampaikan di Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian akan menegakkan sholat, tapi pakai kata kerja madi, kumtum. Orang yang gak pernah belajar gramatika bahasa Arab, nahu sorof, gak ngerti ini, karena dia cuma tahu Quran di terjemahan. Idza kumtum, apabila kalian akan menegakkan sholat, tapi karena pakai bahasa madi, maka akan di sini maknanya adalah sebuah keharusan. Mau gak mau, kalau mau sholat harus fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, bukan dielap, dibasuh. Fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aidiakum, basuh tangan kalian, ilal marofik, sampai sikut. Wamsahu biruusikum, kalau ini usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki. Yang wajib 4: basuh wajah, basuh kedua tangan sampai sikut dari jari, usap kepala, dan basuh kaki. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal, pakai kata
pakai isim jama mudzakkar, isim jama taksir. Innamal a'mal, sesungguhnya semua perbuatan, nggak ada pengecualian, semua perbuatan pakai kalimat a'mal jama taksir. Bin niyati pakai isim jama muannas salim. Sesungguhnya semua amal, kullu faddin minal amal, satu persatu dari amal, bin niyati, harus disertai niat. Maka sebelum ngebasuh 4 tadi, wajah, tangan, ngusap kepala dan kaki, kita niat dulu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. 5. Para ulama dengan ketelitiannya, dengan keilmuannya, dia tumpahkan waktu, pikiran dan tenaganya memahami ini. Dipahaminya oleh ulama, basuhlah wajah, terus basuhlah kedua tangan sampai sikut, terus usaplah kepala, terus basuhlah kaki. Gimana kalau ngebasuhnya tangan dulu, terus kepala, terus wajah, terus kaki? Gimana kalau kaki dulu, terus kepala, terus wajah, terus tangan? Dibolak-balik. Jawabannya ulama menetapkan yang keenam, yang wajib dilakukan adalah at-tartibu, tertib, berurutan, nggak boleh diacak-acak, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh kesana kemari. Yang harus dilakukan niat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, sehingga disebutlah fardunya wudu, yang wajib dilakukan ketika wudu. Kemudian ada yang sunnah dilakukan ketika wudu, karena Rasul nyontohkannya. Ternyata yang dibasuh bukan hanya sekedar wajah, tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Rasul nyontohkan bagaimana wudu. Sahabat ngelihat bagaimana wudu. Ternyata ada bagian-bagian lain yang dibasuh. Hingga bagian-bagian lain itu oleh para ulama dikatakan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu asal kata dari sana. Sana itu yang artinya adalah, arti sana tuh sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Itu sana. Disebutlah sunnah, sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh Rasul. Subuh Rasul gitu, sore Rasul, asar gitu, isya maghrib Rasul gitu. Itu disebut sunnah. Rasul terus-menerus melakukannya. Hingga ada fardunya wudu tadi, dan ada yang sunnah dalam berwudu. Dimulai dari bismillah sebelum berwudu, kemudian berkumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh telinga, kemudian yang kanan dulu baru yang kiri, kemudian dilakukan 3 kali. Nah, itu semua sunnah. Hamba-hamba Allah pilih. Ini yang kedua dalam berwudu. Yang ketiga dalam berwudu, ulama memberikan sebuah kesimpulan, ada yang dimakruhkan dalam berwudu. Rasul nyontohkan 3 kali berkumurnya. Gimana kalau berkumurnya 30 kali? Nah, gitu Pak. Rasul nyontohkan basuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Gimana kalau yang kanan 3 kali, yang kiri 1 kali? Gimana kalau wudu tapi air yang keluar terbuang percuma begitu banyak?
Nah, oleh para ulama ini sudah direnungkan dari 1000 tahun yang lalu. Kita udah nerima jadi, ya Pak ya, hingga ada yang dimakruhkan dalam berwudu. 3 ini bahkan sampai diharamkan. Tuh Pak, sampai diharamkan. Ada yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Contohnya adalah kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang berwudu mempergunakan air hak umum seperti air masjid, tapi dia dengan sengaja memubazirkan air itu sedemikian rupa, kerannya dibikin kenceng, dia wudunya nyantai hingga air yang terbuang jauh lebih banyak daripada yang dipakai wudu, padahal itu air dibayar oleh umat hasil kotak infak, tapi dia seenaknya begitu saja. Maka bukan hanya wudunya makruh, tapi kelakuannya itu jatuh pada haram dan dia dosa karena mempergunakan hak umat tidak semestinya. Tuh Pak, hamba-hamba Allah filah, ini kira-kira mengawali kajian kita ngebahas bab wudu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Setiap minggu pertama di setiap bulannya kita akan mengkaji fikih toharoh. Setelah wudu nanti ngebahas najis, nanti membahas hadas besar, nanti ngebahas hadas kecil dan seterusnya. Kita hubungkan antara fikihnya dengan tauhidnya, dengan akhlaknya dan lain sebagainya. Insya Allah satu paket ngebahasnya tentang toharoh, tapi dilihat dari sisi fikih, dilihat dari sisi tauhid, dilihat dari sisi akhlak, bagaimana seharusnya. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, bibarokati ayyamit tasyrik, dengan keberkahan hari tasyrik ini ya Allah. Ighfir dzunubana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, bikaromati ayyamit tasyrik, dengan kemuliaan hari tasyrik ini ya Allah. Ultuf kulubana, lembutkan hati kami ya Allah. Layin kulubana, lunakkan hati kami ya Allah. Nawir kulubana, terangi hati kami ya Allah. Wahdina, limpahkan hidayah dan taufikmu kepada kami ya Allah. Likasroti zikri laka, untuk memperbanyak zikir kepadamu ya Allah. Likasroti zikri laka, untuk memperbanyak mengingatmu ya Allah. Allahumma ja'alna, jadikan kami ya Allah, minal mudzakirina, dari sebagian hamba-hambamu yang ahli mengingatmu ya Allah. Allahumma sabit kulubana, teguhkan hati kami ya Allah, ala dinika, di atas agamamu. Sorif kulubana, arahkan hati kami ya Allah, li ta'atika, untuk mentaatimu, wa ta'ati rasulika, dan mentaati rasulmu. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, fi baqiyati umurina, di sisa-sisa usia kami ini ya Allah. Fahyina fil khair, hidupkan kami dalam kebaikan ya Allah. Waj'alna min ahlil khair, jadikan kami hamba-hambamu yang ahli dalam kebaikan ya Allah. Wa amitna fil khair, wafatkan kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma in amarta Ijrail, jika engkau perintahkan Ijrail untuk mencabut nyawa kami, fakhtim lana bihusnil khatimah, wafatkan kami dengan akhir hayat yang baik ya Allah. Wakhtim lana
walisanana radbun fi dzikrika. Wafatkan kami ketika lisan kami sedang basah menyebut namamu ya Allah. Wakhtim lana wa qulubana fi dzikrika. Wafatkan kami ketika hati kami sedang sibuk berzikir kepadamu ya Allah. Wakhtim lana wa jawarihana fi ibadatika. Wafatkan kami ketika seluruh anggota tubuh kami sedang beribadah, bersimpuh, bersujud di hadapanmu ya Allah. Allahumma amitna bimauti syuhada. Wafatkan kami dengan kematian orang yang mati syahid ya Allah. Allahumma ja'al mautana fi madinati rasulik. Jadikan kematian kami di kota Rasulmu ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami dalam sakaratul maut ya Allah. Sahil lana biqauli la ilaha illallah fi sakaratil maut. Mudahkan kami mengucap la ilaha illallah dalam sakaratul maut. Allahumma gfir lana ba'da mautina. Ampuni kami setelah kematian kami nantinya ya Allah. Warham mautana, rahmati kematian kami. Wardo mautana, ridhoi kematian kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung kepadamu dari akhir hayat yang jelek ya Allah. Wa na'udzubika min ghalabatid dain fi sakaratina. Kami berlindung kepadamu dari lilitan utang dalam sakaratul maut kami ya Allah. Wa na'udzubika min azabil kubur. Kami berlindung kepadamu dari siksa kubur ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.